Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi, melainkan seorang hamba Allah yang salih, yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam, menurut sebagian besar ulama tafsir. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Luqman adalah seorang hamba berkulit hitam yang berasal dari wilayah Nubia di Afrika. Ada yang mengatakan beliau bekerja sebagai tukang kayu, dan ada pula yang menyebutnya sebagai penggembala kambing. Walaupun hidup sederhana, Luqman dikenal sebagai sosok yang tekun beribadah, rendah hati, dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Namanya kelak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran, yakni Surat Luqman. Bukan karena ketampanan, bukan karena kekayaan, dan bukan pula karena jabatan duniawi yang membuatnya istimewa, namun karena hikmah yang mendalam dan petunjuk yang Allah tanamkan dalam hatinya, sehingga nasihat-nasihatnya abadi, menjadi pelajaran bagi umat manusia hingga akhir zaman. Jauh sebelum namanya terukir indah di mushaf suci, Luqman hanyalah seorang anak kecil di tanah Nubia, Afrika. Kulitnya legam, tubuhnya kurus, namun matanya tajam menatap dunia. Ia lahir dari keluarga sederhana yang hidup dari kerja keras. Sejak kecil, ia terkenal pendiam, suka merenung, dan hanya bicara bila perlu. Saat anak-anak lain berlarian bermain, Luqman lebih memilih duduk di bawah rindang pohon, menatap langit, sambil bertanya dalam hati, siapa yang menciptakan semua ini? Masa remajanya dihabiskan untuk pekerjaan berat, menggembala kambing, membantu memotong kayu, dan mengangkut barang di pasar. Dari sana, ia belajar kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketika dewasa, ia menjadi tukang kayu sekaligus penggembala yang sangat dipercaya oleh semua orang. Dan pada masa inilah, Allah mulai menganugerahkan kepadanya ilmu hikmah yang luar biasa. Suatu hari, majikan Luqmanul Hakim memanggilnya. "Wahai Luqman, sembelihlah seekor kambing dan bawakan kepadaku bagian terbaik dari kambing itu." Sesuai yang diperintahkan majikannya, Luqman menyembelih kambing dengan tenang. Lalu ia menguliti, memisahkan bagian-bagiannya dengan hati-hati. Alih-alih memilih paha, punggung, atau daging yang gemuk, ia justru mengambil lidah dan hati kambing itu. Kemudian menyerahkannya kepada majikannya. Sang majikan mengangguk, namun di wajahnya tersirat keheranan. Beberapa hari kemudian, majikannya kembali memanggil, "Wahai Luqman, sembelihlah seekor kambing dan bawakan kepadaku bagian terburuk dari kambing itu." Luqman kembali memotong kambing dengan memprosesnya seperti biasa. Dan setelah selesai, ia kembali membawa dua potongan yang sama seperti sebelumnya, yaitu lidah dan hati. Sang majikan kini tak dapat menyembunyikan rasa herannya. "Wahai Luqman, mengapa engkau membawakan bagian yang sama? Bukankah kali ini aku memintanya berbeda dari sebelumnya?" Luqman menjawab dengan suara lembut, namun penuh makna. "Tidak ada yang lebih baik dari hati dan lidah jika keduanya baik. Dan tidak ada yang lebih buruk dari hati dan lidah jika keduanya rusak." Sang majikan pun terdiam, menunduk, lalu tersenyum tipis sambil mengangguk-angguk. Tak ada lagi kata-kata yang terucap setelah itu. Pelajaran itu menancap di hatinya, bahwa kemuliaan manusia dimulai dari hati yang bersih dan lisan yang selalu terjaga. Di pagi hari yang indah, Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, mari kita pergi ke pasar. Aku ingin mengajarkanmu pelajaran penting tentang hidup." Mereka pun berangkat dengan seekor keledai. Di awal perjalanan, Luqman dan anaknya naik bersama ke punggung keledai. Maka, orang-orang yang melihat mereka berbisik, "Tega sekali, dua orang sekaligus menindas keledai kecil itu."
Ucapan itu terdengar oleh Luqman, dan ia pun turun, membiarkan anaknya menunggang keledai sendiri. Tapi ternyata, orang-orang yang melihatnya berbisik lagi, "Lihat anak itu, dia enak-enakan di atas keledai, sementara ayahnya berjalan kaki." Luqman mendengar bisikan mereka, dan kali ini, Luqman naik, anaknya berjalan di samping. Tapi ternyata, orang-orang yang melihatnya kembali berkomentar, "Ayah macam apa ini? Dia naik sendiri, anaknya disuruh jalan." Akhirnya, Luqman dan anaknya turun dan berjalan kaki sambil menuntun keledai. Namun orang-orang justru tertawa. "Bodoh sekali, punya keledai tapi malah dituntun, tidak ditunggangi." Lalu dengan senyum, di ujung perjalanan, Luqman menatap anaknya dan berkata, "Wahai anakku, beginilah dunia. Apapun yang kita lakukan, akan selalu ada yang mengomentari. Maka dalam hidup ini, hiduplah untuk mencari ridho Allah, bukan ridho manusia." Itulah dua kisah di antara begitu banyak kisah hikmah dari seorang Luqmanul Hakim. Dan yang paling menarik, dalam beberapa riwayat disebutkan, Allah memberi pilihan kepada Luqman, pilihan untuk menjadi seorang nabi atau menjadi hamba yang diberi hikmah. Maka Luqman memilih hikmah dan berkata, "Jika aku memilih kenabian, aku khawatir tidak mampu menanggung beratnya amanah. Tetapi, jika aku memilih hikmah, itu adalah karunia yang tetap mulia." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh, kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itulah Luqmanul Hakim. Dan dengan ketenangan sikap, kedalaman hati, dan ketajaman pikirannya, membuat banyak orang kagum. Hingga akhirnya, Allah karuniakan anak-anak yang kelak menjadi penerima wasiat penuh hikmah darinya. Dan tibalah saatnya Luqmanul Hakim kembali kepada Allah. Ia wafat sebagai seorang hamba soleh yang penuh hikmah dan husnul khotimah. Dan sebelum wafat, Luqman sempat memanggil anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian 3 perkara. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, taatilah kebenaran walau terasa pahit, dan jagalah lisan kalian kecuali untuk kebaikan." Setelah itu, beliau berdoa agar keluarganya dijaga oleh Allah, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Dari Luqman, kita belajar bahwa kemuliaan tidak ditentukan warna kulit, asal-usul, atau harta. Kemuliaan datang dari hati yang bersyukur, lidah yang jujur, dan akhlak yang mulia. Namanya terukir dalam kitab suci, menjadi teladan hingga akhir zaman.